Udah ramai ya Pak ya? Udah ramai. Ya. Oke, bisa kita mulai nih sepertinya. Siap. Boleh, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, teman-teman sekalian. Saya ucapkan selamat bergabung nih buat teman-teman sekalian, audien yang sudah join ya di webinar kali ini, webinar yang berjudul COVID-19 Business Impact Acceleration Industry 4.0 Perspective. Nah, teman-teman sekalian, kita sudah bersama dengan bintang tamu spesial yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Parianto, Dr. Ing Parianto. Bapak, boleh dong saya hello dada-dada sekalian, biar orang-orang tahu ini loh Bapak Pariantonya. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Parianto ini merupakan author of Indonesia Industry 4.0 Readiness Index, sekaligus dosen di teknik jurusan mesin ya Bapak? Ya. Di Undip, di Universitas Diponegoro. Nah, teman-teman sekalian, di sini saya sudah ready ya, saya sebagai moderator yang akan membawa acara dari sesi pertama hingga sesi terakhir. Perkenalkan, nama saya Davis Asta Sitaresmi.
Teman-teman bisa manggil saya Davis nanti. Nah, di sini di webinar kali ini kita punya 3 sesi. Sesi pertama itu perkenalan. Sesi kedua nanti akan diisi dengan presentasi dari Bapak Arianto dengan sharing-sharing ilmunya. Lalu sesi ketiga ada tanya jawab. Nah, sebelum kita masuk ke sesi pertama nih, tadi kita sesi pertama udah ya, ada perkenalan ya. Nah, ini selanjutnya teman-teman sekalian, saya mau ngasih tahu kalau webinar kali ini yang berjudul COVID-19 Business Impact and Strategy Acceleration Industry 4.0 Perspective ini itu diadakan oleh Digital Rise yang merupakan startup yang baru aja berdiri beberapa tahun ke belakang ya. Nah, startup ini berisi kumpulan anak-anak muda yang sangat antusias, yang sangat kreatif, serta inovatif, dan sangat ingin maju, dan sangat ingin belajar dengan perkembangan teknologi 4.0 yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya masih penasaran seperti apa sih Digital Rise yang mengadakan webinar kali ini, boleh langsung cek di Instagram dan boleh langsung kunjungi websitenya di digitalrise.id ya. Nah, teman-teman sekalian, di sini perkenalan udah kenalin Pak Parianto, udah perkenalan diri saya. Selanjutnya kita langsung aja kali ya masuk ke sesi kedua, dengerin Bapak Parianto yang sangat luar biasa ini tentang sharing-sharingnya. Oke Bapak, boleh dimulai, waktu dan tempatnya boleh Ya. dilangsung. Ya, terima kasih Mbak Davis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berpuasa bagi umat muslim. Jadi suatu kehormatan sekali nih saya diundang sama anak-anak muda. Kalau nggak salah dari Surabaya Mbak ya. Iya Pak, Surabaya benar. Tim untuk dengan bisnis impact dan strategi bagaimana kita menjalankan operasi perusahaan atau pabrik di kala pandemi COVID-19 ini. Jadi, dan ada sedikit hubungannya dengan terkait dengan industri 4.0. Kenapa? Ya mau nggak mau kalau kita bicara kondisi pandemi kayak gini, solusi paling mudah memang jika perusahaan sudah menerapkan industri 4.0. Mungkin kenalan, nama saya Pak Rianto. Tadi sudah dikenalkan, saya dosen di Departemen Teknik Mesin. Ya, kegiatan lain selain dosen sebagai konsultan di beberapa perusahaan, terutama sekali terkait dengan implementasi industri 4.0. Jadi 2 tahun belakangan memang diminta membantu Kementerian Perindustrian untuk menginisiasi Indi 4.0 dan juga membantu dalam inisiatif Making Indonesia 4.0. Biasanya kalau saya spesialisasinya di perusahaan otomotif, food and beverage, kemudian proses dan beberapa di mining. Tetapi silakan nanti kalau Mas, Mbak, ataupun Bapak Ibu semua mau bertanya terkait dengan strategi bagaimana mengimplementasikan industri 4.0 dan strategi bagaimana menjalankan bisnis di masa pandemik bisa nanti kita diskusikan. Nah, karena ini bicaranya bisnis, maka perlu saya sampaikan juga bahwa memang secara gelar saya nggak punya gelar MBA. Cuman dulu pernah 2 tahun ngajar MBA di Jerman, jadi ya sedikit banyak tahu. Nah, asumsi saya adalah peserta di sini adalah calon-calon pengusaha bagi yang mas-mas, ataupun kalau yang sudah jadi CEO, ya ini berarti yuk kita sharing bareng-bareng bagaimana menjalankan bisnis di masa COVID-19. Memang nggak mudah Bapak Ibu semua. Yang perlu kita lakukan adalah ya kita harus tetap survive di kondisi seperti ini. Nah, caranya seperti apa? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, pertama mungkin. Jadi kalau kita bicara COVID ini luar biasa sekali. Kalau ada orang ekonomi bilang bahwa impact-nya memang sama seperti setelah Perang Dunia Kedua. Stock market jatuh, exchange rate nggak jelas, commodity price-nya sangat acak, dan juga ekonomi growth-nya itu sangat rendah. Bahkan hampir semua negara itu trennya ke negatif. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pelaku bisnis. Jadi kalau Bapak, Ibu semua menjalankan bisnis saat ini, saya yakin Bapak pasti akan pusing 7 keliling. Apalagi kalau Bapak itu punya perusahaan yang konglomerat, artinya satu mining, satu otomotif. Nah itu sangat luar biasa sekali tantangan yang akan Bapak hadapi di masa pandemi ini.
Nah, eh, kalau kita bicara bisnis impact, saya yakin sudah banyak ulasan, sudah banyak berita terkait dengan impact-nya ke bisnis. Turun sekian persen, sekian persen. Nah, ini bagi saya kurang menarik. Yang saya ingin sampaikan di sini adalah how to solve this challenge. Jadi bagaimana kita men-solve challenge ini, yaitu kita bisa tetap survive dan tidak tereliminate perusahaan kita ataupun usaha kita di masa pandemik ini. Mungkin satu kunci yang saya perlu kutip dari slide saya ini adalah kita harus prepare for action. Jadi ada kata orang tuh begini, ada kata bijak begini. Semua buah atau seorang mahasiswa biasanya itu merasa nggak siap akan ujian. Kenapa? Karena dia nggak belajar. Nah, makanya di sini kita bareng-bareng belajar untuk hadapin ujian COVID-19 ini. Nah, setidaknya kalau kita bicara dari segi manufaktur atau industri pengolahan, kita harus fokus di 3 hal. Yang pertama itu adalah fokus protecting our people. Jadi bagaimana kita bisa memprotek karyawan ataupun tim yang ada di bawah kita. Kenapa? Kalau misalnya Bapak punya perusahaan, ya, tiba-tiba ada 1 atau 2 orang yang terinfeksi COVID positif, maka authority otomatis akan close operasi tempat Bapak usaha. Nah, ini tidak kita inginkan. Jadi Bapak pertama kali kalau kita bicara strategi, Bapak harus fokus ke protecting our people. Next adalah Bapak harus siap-siap mengoperasikan pabrik atau perusahaan pada level operasi yang paling minimum. Jadi biasanya contohnya kalau Bapak misalnya punya usaha tekstil, biasanya punya 10 mesin, outputnya 100 pieces per hari misalkan, sebagai contoh. Nah, sekarang Bapak dituntut untuk mengoperasikan mesin yang 10 tadi, tetapi demandnya cuma misalkan 10 pieces per hari. Artinya di situ harus ada strategi bagaimana Bapak tetap bisa jalan ya, dengan se-efisien mungkin. Itu Bapak harus pikirkan pertama, atau kedua, maaf. Nah, yang ketiga adalah ini terkait dengan opportunity. Jadi di setiap pandemik atau di setiap suatu perubahan era, pasti ada di situ challenge-nya dan ada di situ opportunity-nya. Nah, Bapak harus pinter-pinter nih untuk mengexecute secara agile strategi organisasi dan juga memprioritaskan kira-kira investasi mana yang memang benar-benar bisa memberikan value untuk 6 bulan ataupun 1 tahun ke depan. Nah, ini mungkin 3 hal yang perlu Bapak harus pikirkan. Nah, bagi mungkin di sini ada beberapa mahasiswa, nah ini yang harus Masnya pikirkan nanti kalau jadi usaha. Jadi pengusaha, 1, melindungi orang, operasi minimum, dan prioritas investasi. Dan ini tidak mudah, tidak mudah. Jadi beberapa sharing dari beberapa CEO bahwa mereka bisa survive, tapi mungkin sampai Juli ataupun ya paling banter September. Nah, ini sangat dilematis, sangat dilematis. Nah, sharing saya sini adalah memberikan semacam kayak panduan singkat bagaimana Bapak kalau misalkan di level manajemen bisa menjalankan pabrik dengan kondisi yang saat ini ada. Nah, kita mulai bicara terkait dengan industri 4.0. Menurut survei dari kami bahwa perusahaan yang menginisiasi industri 4.0 yang relatif lebih dulu, misalnya di tahun 2016-17, mereka relatif lebih aman dari sisi operasi. Saya bilang sisi operasi. Mereka tidak ada semacam kayak shock atau cultural shock akibat karena COVID-19 ini. Kalaupun ada, dia relatif lebih smooth. Jadi kalau dulu banyak perusahaan bilang bahwa industri 4.0 atau digital transformation itu masih jauh misalkan. Ini paling 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan. Nah, dengan adanya COVID-19 ini, jadi mau nggak mau semua terbuka bahwa ternyata kita harus menuju ke sana. Kalau nggak mungkin kita bisa beroperasi. Paling simpel adalah kalau dulu misalnya kita meeting misalnya harus tatap muka, sekarang sudah tidak lagi. Nah, makanya digital transformation ini adalah sebuah keharusan
bagi perusahaan selama pandemik ini. Manajemen perlu mengintroduce bagaimana cara-cara bekerja yang baru, baik di level manajemen, middle management, maupun di operator. Nah, industri 4.0 misalnya dengan teleoperation, misalnya dengan digital analytic, ini sangat membantu perusahaan jika di masa pandemi seperti ini. Jadi ini kalau kita lihat secara umum bahwa kalau dulu yang melit digital transformation itu adalah tim, ya kalau sekarang beda, yang melit adalah COVID-19. Jadi yang mau nggak mau harus menuju ke sana semua sekarang perusahaan. Nah, makanya perlu strategi bisnis yang baru, bagaimana perusahaan Bapak Ibu semua itu bisa survive. Nah, kalau kita bicara perusahaan, memang ada perusahaan yang dalam tanda petik sangat rawan atau rentan untuk terjadi resesi. Misalnya kalau menurut Roland Berger, dia bilang bahwa retail, airlines, tourism itu industri yang sangat sunset dan sangat susah sekali. Jadi kalau ada konsultan misalnya dari luar negeri yang paling top pun untuk membenahi tourism, airlines, pilihannya cuma ada dua pengalaman saya, go on or not go. Nah ini pilihan yang memang agak sedikit berat. Nah, yang bisa kita mainkan biasanya adalah yang sektor-sektor yang lain, misalkan otomotif, logistik. Otomotif, logistik saya kasih sebagai contoh. Kenapa? Industri ini memang terdampak, ya. Tetapi masih ada harapan untuk bisa survive setelah pandemi ini selesai. Misalnya kalau otomotif, menurut prediksi BMW adalah oke, semua orang sadar bahwa transformasi massal itu bukan menjadi opsi yang terbaik untuk melindungi diri. Jadi setelah pandemi selesai mungkin penjualan mobil diprediksi akan naik. Nah, kalau di logistik, ini saya maksud logistik bukan yang kayak gosen gitu ya, mungkin, tapi lebih cenderung bagaimana logistik antar company di supply chains-nya. Tentu saja kalau company-nya dia down, demand-nya, produksinya turun, logistiknya juga akan turun. Cuman dari COVID ini mengajari kita bahwa logistik menjadi hal yang penting. Karena orang mau nggak mau sekarang social distancing ini pengen logistik yang keluar masuk di jalanan, jadi bukan orangnya. Jadi ada kemungkinan setelah nanti ada relaksasi misalkan di PSSB, logistik akan naik. Cuman saat ini memang logistik agak sedikit turun. Nah, makanya perlu nanti kalau Bapak Ibu bikin strategi, paling pertama adalah Bapak harus fokus industri apa yang Bapak sedang tanganin. Artinya bahwa industri misalnya antara otomotif sama F&B, food and beverage itu sangat beda case-nya. Nah, kalau kita bicara food and beverage memang agak sedikit nggak begitu masalah, bahkan ada beberapa peningkatan. Cuman kalau kita lihat efeknya ini lebih dari 6 bulan, yang pasti akan berakibat ke penurunan GDP. Kalau GDP turun, ya misalkan minus, anggaplah prediksinya minus sekitar 3, daya beli pasti akan turun. Jadi nanti ke depan F&B juga pasti akan berpengaruh. Jadi silakan Bapak pikirkan dari sekarang kira-kira strategi apa yang paling cocok sehingga perusahaan Bapak itu bisa tetap survive. Artinya silakan Bapak siapkan strategi untuk men-solve problem, tetapi juga lihat peluang yang nanti akan muncul setelah pandemik ini berakhir. Nah, mungkin Bapak sudah punya tim, biasanya kalau di perusahaan itu punya tim yang dia itu bagian berpikir, think tank, di situ pasti ada kriteria. Satu, asumsinya jika pandemi ini 3 bulan, asumsinya di sini jika 6 bulan, asumsinya jika ini sampai 1 tahun. Nah, dari progres yang saat ini ada, memang expert sepakat bahwa organisasi atau perusahaan akan kena impact-nya mungkin akan lebih dari 6 bulan. Jadi saya cuma bilang bahwa brace your company for a coronavirus recession. Jadi perusahaan harus siap-siap untuk mengalami masa-masa sulit setidaknya lebih dari 6 bulan. Oke, nah ini tadi saya bilang. Nah ini menurut data dari Kementerian Perindustrian bilang bahwa 60% industri di Indonesia itu suffer. Suffer artinya terjadi gangguan. Pariwisata jelas, tapi misalnya untuk tekstil misalnya, untuk apalagi SME atau small medium enterprises,
kemudian otomotif, ini akan turun. Nah, satu lagi yang menarik adalah food and beverage dan pharmaceutical ataupun ya perusahaan obat itu akan naik. Nah, kenaikan ini secara singkat memang signifikan. Tetapi kalau kita lihat di grafik yang di samping, prediksi dari World Bank ini bahwa Indonesia itu akan -3 kurang lebihnya, pasti nanti ke depan juga akan turun. Artinya semua industri saat ini memang tidak bisa menyepelekan strategi bagaimana membuat solusi di era pandemik industri 4.0. Nah, ini contohnya. Jadi, nah ini mungkin ada beberapa mahasiswa di sini juga bahwa nanti kalau cari kerja, pastikan bahwa untuk setahun, 2 tahun ke depan itu cari yang masih naik trennya, misalnya food and beverage. Tapi kalau untuk industri yang lain, misalnya mining mungkin oke lah, so-so, tapi untuk misalnya di tekstil mungkin agak decline. Itu yang ingin saya sampaikan di slide ini. Nah, problem paling kelihatan adalah order. Jadi perusahaan pasti akan turun ordernya dan juga pasti ada masalah di supply chains-nya. Nah, itu case di Indonesia. Nah, ini mungkin short term strategi. Short term strategi artinya strategi ini memadamkan kebakaran lah gampangnya. Jadi kalau ada virus maka pertama harus fokus ke karyawan. Setelah fokus di karyawan, kemudian fokus ke problem solving, identifikasi problem. Jadi kalau Bapak misalnya perusahaannya adalah jualan mobil, ya problemnya di mana? Oh, daya beli masyarakatnya rendah misalnya. Nah, bagaimana tim sales-nya harus di-engage atau di-encourage juga mengimplementasikan ide-ide out of the box-nya supaya untuk mendongkrak sales minimal tidak sampai zero. Itu yang kita inginkan. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah lihat opportunity. Jadi di setiap kesulitan di situ pasti ada opportunity. Nah, jadi ini sebagai salah satu pendorong juga munculnya inovasi-inovasi baru yang nantinya akan memunculkan bisnis-bisnis baru atau model-model bisnis baru. Oke. Ini sebagai contoh saja, tadi kan saya bilang bahwa safety is number one, is because ini berhubungannya dengan kelangsungan perusahaan Bapak. Nah, contoh-contohnya misalkan kalau Bapak misalkan punya perusahaan pakai bis, ya silakan pakai masker bersama, punya temperatur cek, misalnya agak berjauhan dalam bekerja, kemudian di kerja juga harus pakai masker, di situ ada hand sanitizer, dan yang paling penting adalah biasanya kalau di office itu perlu adanya yang namanya kita mengimprove air ventilation. Jadi kalau di pabrik itu kan ada semacam kayak exhaust tuh. Jangan sampai nanti droplet itu bisa lewat di situ. Nah, itu yang mungkin bisa kita lakukan di tempat kerja di shop floor. Shop floor itu di pabrik. Kalau di common space misalnya jangan sampai nanti kantin itu punya piring, tapi misalnya pakai dus, sekali pakai langsung buang. Misalkan itu contoh yang bisa Bapak implementasikan. Kalau di office environment, ya limited orang yang masuk ke perusahaan, dibatasi. Misalkan sales yang nggak perlu jangan terlalu diizinkan dan lain-lain. Kemudian semua harus pakai masker, kemudian agak berjauhan. Yang paling penting adalah di situ harus sering dibersihkan tempat-tempat yang lazim digunakan. Nah, jadi cleaning is preventive solution. Nah, ya karena kita tahu semua bahwa virus ini akan mati dengan dibersihkan. Nah, yang penting adalah biasanya kita harus memastikan, biasanya kalau di perusahaan itu kita punya yang bagian cleaning itu dia harus benar-benar ngecek setiap jam atau setiap 2 jam untuk membersihkan sesuatu. Dan yang tadi saya bilang improvement dari sistem ventilasi yang kita pakai itu memang diperlukan sehingga nanti tidak ada droplet ataupun droplet itu apa ya bahasa Indonesianya ya, tetesan itu yang nanti bisa masuk ke ruangan. Nah, ini juga penting. Tadi saya bilang bahwa step awal fokus ke kesehatan karyawan. Itu yang harus Bapak lakukan pertama kali. Nah, efeknya nanti macam-macam. Kalau Bapak misalnya punya perusahaan food and beverage, satu saja yang kena, ya, selain perusahaan Bapak nanti ditutup, image
ke masyarakat itu juga akan susah sekali. Jadi kalau image sudah down, itu untuk meng-up-kan lagi itu sangat susah sekali. Sebagai contoh kemarin misalnya, maaf sebut merek, Sampurna misalnya. Sampurna kena misalnya ada berapa puluh orang kena. Itu sangat susah bagi company untuk mendongkrak sales. Kenapa? Orang udah punya pemikiran bahwa oke, saya nggak mau rokok ini. Ini kan rokoknya nanti ada ada virusnya, walaupun itu secara logika setelah 2 mingguan hilang. Tapi customer akan punya image seperti tadi. Nah, itu nggak boleh. Nah, itu kenapa kita harus fokus ke safety. Nah, kita mulai ke strategi. Kalau Bapak meran sebuah perusahaan, ada 5 tahap yang Bapak mungkin bisa pertimbangkan untuk diimplementasikan. Pertama ada resolve. Resolve itu adalah Bapak melist problem apa saja yang ada di tempat Bapak. Misalnya kalau Bapak misalnya tadi bilang, oh saya ini punya, nah Bapak harus punya inisiasi bagaimana mendatangkan supply chain dari tempat yang lain. Nah ini sebagai contohnya. Yang kedua ada resilience. Resilience itu ketahanan. Bapak harus punya strategi bagaimana Bapak tahan terhadap impact virus ini, terutama sekali dari ekonomi. Ini terutama untuk cash. Jadi fluidity keuangan Bapak itu di perusahaan Bapak harus Bapak perhatikan betul-betul untuk short term ini. Kemudian yang step ketiga adalah Bapak harus mulai memikirkan kira-kira strateginya harus seperti apa. Ini kan pasti Bapak di awal tahun atau mungkin akhir tahun sudah menyusun assumption untuk tahun 2020. Nah, kenyataannya di awal tahun 2020 ada perubahan. Nah, Bapak harus mengevaluasi lagi asumsi-asumsi yang sudah Bapak lakukan. Nah, ini yang nanti Bapak jadikan dasar untuk menyusun strategi implementasi untuk mengcounter dari efek COVID-19 ini. Nah, yang keempat adalah reimagine. Bapak harus membayangkan, kira-kira misalnya tahun depan, jika pandemik ini selesai, perusahaan saya itu harus beroperasi seperti apa? Soalnya nggak mungkin juga setelah pandemik ini selesai, Bapak kembali ke operasi yang semula. Jadi ada namanya shifting selama pandemik ini, kebiasaannya berubah. Nah, Bapak harus membawa perubahan-perubahan ini yang dinilai positif untuk dibawa ke strategi perusahaan berikutnya. Nah, ini strategi yang keempat. Nanti saya akan jelaskan step by step terkait dengan 5 step ini. Nah, yang kelima ini mungkin perlu Bapak juga harus pikirkan bagaimana Bapak harus punya sebuah sistem operasi perusahaan yang lebih kompetitif berdasarkan pengalaman selama pandemik COVID-19. Nah, ini 5 hal yang mungkin Bapak bisa lakukan, Bapak mungkin bisa pikirkan atau Ibu atau Mas Mbak di masa pandemik ini. Nah, kalau orang dulu bilang bahwa misalnya Bapak nih ditanya nih punya perusahaan, Pak, Bapak harus gimana strateginya? Nah, strateginya paling simpel. Strateginya Bapak selama perang seperti apa? Nah, terapkan seperti itu. Itu jawaban paling simpel. Karena ini hampir sama. Kalau masuknya perang, ada masalah supply chain. Kita juga punya masalah supply chain. Kalau perang, demand-nya turun. Kita juga masalah di demand. Artinya 11-12 dengan kondisi perang. Nah, artinya ini mungkin sebagai gambaran bagi kita semua. Bagi misalnya para mahasiswa atau pelajar di sini. Nah, setelah nanti beroperasi kembali perkuliahan misalnya seperti biasa, nggak mungkin juga si pihak manajemen itu akan mengembalikan operasi seperti semula. Pasti akan mikir, ternyata selama terjadi pandemik bisa juga toh kuliah online, bisa juga toh meeting online. Ke depan ini pasti akan dibawa. Nah, karena apa? Karena itu akan lebih efisien dan lebih efektif dari segi budget. Oke. Nah, yang pertama tadi saya bilang, yang pertama stepnya adalah resolve. Kita harus mengidentifikasi masalahnya itu ada di mana sebenarnya. Ini sebagai contoh adalah di perusahaan tekstil misalnya. Nah, kita harus mengklasifikasikan, kalau tekstil itu sekarang masalahnya ada di customer yang nggak mau beli barang. Otomatis produksi kita harus turunkan, kan? Nah, kalau produksi kita turunkan, ya ini jadi masalahnya di mana? Mesin tidak terutilize. Orang tidak terutilize, inventory tidak terutilize. Nah,
Maka solusinya adalah bagaimana orang-orang yang tidak terutilize ini, yang kalau kita bilang dalam bahasanya Lean adalah non-edit activity atau people, yang itu kita kategorikan sebagai waste atau moda, kita harus eliminasi. Nah, makanya banyak akan Bapak temukan di perusahaan-perusahaan itu dalam tanda petik meng-layover atau mem-PHK-kan perusahaan karena memang dilihat itu sebagai waste. Nah, ada yang menarik di sini. Kalau Bapak perhatikan bahwa para CEO yang relatif baru, dia akan otomatis mengambil kebijakan. Nah, apa itu? Yaitu dengan cara merumahkan karyawan. Nah, dari segi short term strategi, ini kelihatan menarik, tapi untuk long term strategi, sebenarnya ini bukan solusi yang baik. Kenapa? Karena engagement dengan employee ini akan turun, sehingga setelah nanti COVID selesai, terjadi ramp up production, Bapak rekrut karyawan baru, itu tidak akan bisa smooth. Makanya kalau Bapak atau Ibu lihat di perusahaan yang sudah CEO-nya sudah matang, biasanya akan menawarkan beberapa opsi. Opsinya misalkan dibayar 50% atau dibayar 30%, ataupun yang lainnya untuk menghindari layover atau PHK. Nah, ini strategi. Yang jelas, tahap pertama adalah analyze its activity. Analisa aktivitas yang berhubungan yang terdampak dengan COVID issue. Kalau ini hubungannya sama misalnya logistik, bagaimana solusinya? Makanya tadi di awal saya bilang, solusi untuk menangani COVID ini akan sangat beda antara industri A, B, maupun C. Karena apa? Problem pain point-nya akan beda-beda setiap perusahaan. Oke. Nah, yang kedua adalah organisasi harus bisa mengoperasikan perusahaan secara transparan, terbuka, sama open communication. Nah, keterbukaan ini biasanya kita hubungannya dengan liquidity. Jadi kalau Bapak jadi pengusaha, masalah sekarang itu adalah nggak liquid. Jadi kita punya barang, kita kirimkan barang, kita mau nagih, di sana minta tempo, sedangkan kita harus membayar bunga bank dan lain-lainnya. Makanya liquidity ini penting. Nah, liquidity ini harus dipikirkan pertama kali. Nah, misalnya dengan cara penangguhan pembayaran bunga ataupun utang ataupun penangguhan pembayaran gaji pegawai ataupun yang lain-lainnya. Nah, untuk bisa membuat liquidity ini menjadi sesuatu yang fix, Bapak harus lihat juga di komponen pembiayaan di perusahaan Bapak, ya, di PLA-nya Bapak. Jadi Bapak harus lihat komponen terbesar yang Bapak spend itu di mana. Nah, itu harus dikurangi. Dan lihat solusi-solusi yang mungkin bisa menjadi alternatif untuk menjaga likuiditas keuangan di tempat Bapak. Ini yang pertama harus Bapak pikirkan. Yang kedua, Bapak harus memikirkan finansial sama resiko operasi. Nah, misalnya kalau di otomotif misalnya, saat ini kalau di otomotif demand turun. Jadi perusahaan pasti akan mengurangi produksi. Padahal mesin kita punya banyak, orang kita punya banyak, nggak mungkin kita langsung tiba-tiba mengurangi produksi. Maka solusi paling simpel adalah kita harus mempush supaya sales itu nggak turun secara drastis. Caranya misalkan dengan cara diskon ataupun dengan yang lain-lainnya. Nah, ini mungkin pertama kali saran saya kalau Bapak misalkan meran sebuah perusahaan, konsultasi dulu dengan pihak sales, karena itu menjadi tulang punggung pertama yang harus Bapak perhatikan di perusahaan Bapak. Yang kedua, cari alternatif supply chains yang ada. Oh, kalau misalkan kita mendatangkan dari Cina ada masalah, bagaimana supply chain-nya kita datangkan dari tempat yang lain. Nah, ini penting kenapa mungkin bagi Bapak Ibu semua yang masih belajar terkait dengan supply chains, hampir mustahil perusahaan itu bisa memproduksi semua kebutuhannya sendiri. Nah, dia harus disupport oleh perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi, bagaimana kalau perusahaan di tempat A misalnya kena resiko, kita tetap bisa dapat barang yang sama mungkin dari tempat yang lain. Kemudian
budget and business plan juga penting. Nah, budget ini yang biasanya paling susah kalau kita memanage sebuah perusahaan. Paling simpel adalah yang sering biasanya paling mudah dilakukan, motong gaji pegawai, intensif kita kurangi, tetapi kita tidak PHK. Itu contoh paling simpel. Nah, next step adalah komunikasi dengan stakeholder. Stakeholder itu bisa bank yang ngasih kita pinjaman, ataupun vendor, ataupun customer, ataupun yang lainnya. Nah, yang terakhir ini menarik. Jadi kalau Bapak mempunyai bisnis, Bapak harus lihat government support apa yang menjadi stimulus saat ini. Nah, itu harus dimaksimalkan. Misalnya saat ini kalau pemerintah Indonesia itu lagi menstimulus menghilangkan pajak untuk pegawai, makanya kita harus apply ke sana. Nah, tetapi kita juga tahu betul di Indonesia kemampuan anggarannya nggak besar, jadi kita harus punya ide-ide kreatif lain yang mungkin bisa kita. Ketiga, Bapak harus review lagi bisnis yang sudah Bapak susun, kemudian bikin strategi bisnis yang baru. Dalam membuat strategi ini, pastikan bahwa di kepala orang yang bikin itu adalah kepala orang yang optimistis, bukan kepala orang yang pesimistis. Nah, karena apa? Karena badai pasti berlalu. Jadi kalau orang optimis, mereka akan bisa melihat peluang. Nah, kalau orang pesimis, biasanya mereka akan cenderung mengeluh, misalnya. Nah, contohnya, Bapak bisa lihat sendirilah. Jadi kalau saya juga, ini mungkin buat pelajaran bagi kita semua, bahwa kalau Bapak jadi pemimpin, fokus sekarang adalah bukan complaining terhadap kondisi yang ada, tapi fokus bagaimana problem solving terhadap kondisi yang ada. Nah, kita perlu riset lagi business assumption-nya dan lain-lain, dan melihat opportunity. Mungkin asumsi yang paling sering saya dengar kalau diskusi sama CEO adalah kita growth-nya untuk tahun ini 0. Itu sudah bagus. Jangan sampai negatif. Itu asumsi yang banyak diimplementasikan oleh beberapa CEO. Nah, ini yang menarik. Jadi setelah kita ada resesi, biasanya adalah kita misalnya punya perusahaan gitu ya, berjalan di kondisi normal, ya, di atas ini, tiba-tiba ada resesi. Jadi resesi ini saya bayangkan sebagai air yang surut. Nah, kelihatan semua masalah ternyata. Ya, kita punya masalah supply chain nggak bagus. Kita punya masalah people kita nggak punya digital culture. Kita punya masalah breakdown mesin. Kita punya masalah mesin capability. Itu akan kelihatan semua. Nah, ini merupakan momen sebenarnya bagi perusahaan Bapak Ibu semua untuk mengevaluasi kembali. Kira-kira di tempat mana atau di proses mana yang itu sebenarnya adalah waste bagi perusahaan kita. Nanti setelah badai ini berlalu dan kita berlayar lagi ke kondisi semula, kita bisa menentukan strategi-strategi yang yang bisa men-solve problem yang kelihatan waktu di COVID-19. Nah, biasanya strategi yang paling simpel adalah, ternyata waktu kita COVID itu kita harus berhemat terhadap penggunaan SDM. Nah, waktu normal kita juga harus hemat SDM. Sebagai contoh begini, banyak perusahaan saat ini adalah, dulu kita punya karyawan 1000. Setelah kita terpaksa layoverkan misalnya 100, pakai 900, ternyata nggak ada masalah. Ternyata tetap bisa jalan. Artinya, sebenarnya kita optimalnya cuma butuh 900 employee, tidak sampai ke 1000 misalnya. Nah, ya ini sebagai solusi-solusi yang nanti Bapak bisa implementasikan setelah pandemik ini selesai. Nah, kita kembali ke industri 4.0. Industri 4.0 saya bilang adalah sebagai solusi. Salah satu solusi yang memastikan operasi di pabrik itu bisa berjalan dengan optimum. Nah, mungkin sedikit cerita, kalau 4.0 itu kan relatif banyak orang itu beranggapan sebagai revolusi industri keempat. Jadi bukan lagi otomasi, tetapi bagaimana kita mengkoneksikan seluruh sistem, seluruh mesin, baik vertikal maupun di horizontal integration. Nah, dengan adanya konektivitas ini sebenarnya, ini akan lebih mudah bagi perusahaan untuk membuat strategi yang tadi. Kenapa? Datanya real time, datanya itu tidak dimanipulasi, semua kelihatan, sehingga kalau kita bikin solusi akan lebih mudah. Nah, ini 5 karakteristik dari SMART atau Industry 4.0 Factory.
Connected factory. Jadi kalau Bapak misalkan punya pabrik yang connected, operasi di pabrik itu dengan HP Bapak misalnya, itu akan lebih mudah. Jadi mau kerja di office, mau bekerja di rumah, sebenarnya nggak ada efeknya kalau Bapak sudah punya Industri 4.0. Optimize factory. Jadi seluruh kebijakan, seluruh keputusan itu diambil berdasarkan yang terotomasi, berdasarkan learning misalnya, atau AI ataupun yang lainnya. Nah, kalau Bapak punya sistem kayak gini, itu akan lebih enak misalnya. Misalkan contoh paling simpel begini, Bapak punya masalah di penjualan. Nah, jadi kalau Bapak misalnya punya mesin learning yang bisa memprediksi penjualan, otomatis akan langsung, oh kelihatan COVID kayak gini, efeknya nanti prediksinya bulan depan seperti apa, ini langsung masuk ke bagian PPIC perusahaan Bapak, production planning, dan terintegrasi ke produksi. Jadi, apa namanya, change over ini akan menjadi smooth antara sebelum COVID sama ke COVID. Transparent factory, jadi seluruh performanya kelihatan. Bapak di rumah bisa ngecek, oh produksinya jalannya berapa, oh seperti apa kondisi supply chain kita. Jadi ini contoh-contoh bahwa smart factory sebenarnya adalah solusi yang Bapak bisa jadikan opsi untuk mengoperasikan pabrik di masa pandemi ini. Oke, nanti kita bisa diskusikan terkait dengan Industri 4.0 dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengakses, ya, misalnya begini, di selama pandemik, Bapak ini bisa melihat sebenarnya, oh yang jadi masalah itu di mana sebenarnya sih? Apakah di operasi pabrik saya, ataukah di orang dan culture-nya? Sebagai contoh begini, kalau Bapak misalnya people-nya itu belum punya culture yang digital, ini sangat susah sekali Bapak Ibu semua. Kenapa? Ya orang belum terbuka. Nah, Bapak bisa menggunakan Indi 4.0 sebagai tool untuk assessment. Kira-kira ke depan, ya, ke depan kalau kita mau ke 4.0, mana dulu yang harus kita benahi? Nah, kalau di Indonesia kebanyakan memang kita harus fokus ke people and culture. Nah, dengan COVID ini sebenarnya dibantu perusahaan. Jadi perusahaan dibantu untuk secara paksa mendigitalkan mindset employee yang ada di perusahaan Bapak. Yang kedua adalah tentu saja Bapak harus melihat dari sisi kesiapan manajemen. Ini sangat susah jika Bapak punya perusahaan yang itu banyak sekali bidangnya. Karena setiap bidang punya solusi yang beda-beda. Nah, nanti kita bisa diskusikan bagaimana solusi untuk bidang-bidang tertentu. Nah, kalau saya selalu berpendapat bahwa di setiap kesulitan pasti ada peluang dan setelahnya pasti ada kemudahan. Nah, ini mungkin sedikit tausiah sedikit. Nah, kalau Bapak lihat di surat Al-Nasr itu ada 2 ayat yang hampir diulang. Sesungguhnya setiap kesulitan ada kemudahan. Dan diulang lagi, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Artinya apa? Artinya Tuhan itu memberikan jaminan bahwa setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Nah, kalau satu percaya, Tuhan itu ngulangi 2 kali. Nah, jadi jangan putus semangat. Ini kalau saya sebagai challenge sebenarnya untuk melihat, untuk mendiagnosa perusahaan Bapak Ibu semua, lemahnya di mana sehingga nanti bisa kita perbaiki sambil melihat peluang bisnis model baru. Oke, saya pikir itu dari saya. Mohon maaf Mbak Davis agak sedikit panjang sedikit. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan, bolehlah kita lebih dari jam 10. Kalau ada pertanyaan boleh via kontak WhatsApp juga boleh. Terima kasih sekali atas atensinya. Silahkan kalau misal ada pertanyaan yang mau diajukan. Saya kembali lagi ke Mbak Davis. Oke, Bapak. Bapak, saya suka nih sama yang slide terakhirnya. Ada surat Al-Nasr, Al-Qasad. Oke. Ya. Itu juga termasuk surat favorit karena di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Saya percaya itu. Oke, Bapak. Terima kasih atas sharing-sharingnya, Bapak. Ini luar biasa sekali. Saya berharap next time kita bakal ketemu lagi ya, Pak, di lain kesempatan. Semoga, saya berharap juga. Boleh. Nah, untuk teman-teman, Bapak Ibu sekalian, audiens, boleh langsung drop aja questions-nya di chat, di kolom chat, nanti biar kita langsung bertanya kepada expertnya langsung ya, Bapak Parianto ya. Oke. Parianto ya. Kita
Baru kenalan Mbak, jadi ya wajar kalau Maaf Pak, suka kayak kelibet jadi. Oke, ini pertanyaan dari saya dulu kayaknya Pak, karena ini belum ada yang drop questions. Oh, belum ada yang question. Wah, ini ya Mungkin mungkin lagi pada mikir Pak, lagi pada oh iya juga ya. Soalnya penjelasan Bapak tuh bener-bener mind blowing, bener-bener ngebuka kita kalau ada insight baru, kalau sebenarnya di masa COVID ini bukan berarti semuanya menjadi masalah. Ada solusi yang tepat yang bisa digunakan gitu ya Pak. Salah satunya dengan cara ya ini terjun dengan industri 4.0 ini ya Pak ya. ya. Ya, betul Oke. sekali. Jadi kalau kita bicara, tadi saya bilang bahwa industri 4.0 itu merupakan sebuah tools. Tools artinya ya, ini salah satu metode yang bisa digunakan oleh industri untuk menjalankan perusahaannya supaya lebih efisien dan efektif. Dan ini merupakan keharusan di era pandemi COVID-19. Berarti industri 4.0 ini apa ya? Nggak hanya ada di sektor industri, tapi juga masuk ke semua sektor ya Pak, termasuk ke sektor pendidikan, sektor lainnya gitu juga bisa ya Pak ya? Lagi, di situ ada dua term yang menurut saya perlu diketahui, yaitu sebentar, ada sedikit koneksi internet. Iya Pak. Ada? Udah bisa kedengaran? Maaf. Oke, sudah. Oke, ada dua term yang perlu dipahami. Yang pertama adalah terkait dengan vertical integration. Bagaimana kita integrasikan antara sistem ERP kita. Jadi kalau ERP itu paling gampang SAP lah ya, maaf sebut merek. SAP kita sampai ke PLC atau ke mesin. Nah, kalau ini sudah terintegrasi, sebenarnya enak si bos tinggal lihat ERP-nya, tinggal lihat SAP-nya. Jangan sampai nanti problem yang dibawa itu nggak sampai terrecord di pihak manajemen. Nah, itu satu term di Industri 4.0 terkait dengan vertical integration. Yang kedua adalah terkait dengan horizontal integration. Kalau kita bicara horizontal integration, itu berarti kita mengintegrasikan seluruh supply chains yang ada di semua bisnis proses di tempat Bapak Ibu semua. Nah, bisnis proses ini biasanya kita identifikasi, tadi saya bilang kan, dari supplier, kemudian dari vendor, kemudian dari customer. Kalau misalkan kita punya logistik, di situ ada logistiknya dan lain-lain. Artinya ya kita identifikasi, kalau semua terintegrasi akan mudah sekali. Satu terjadi masalah, otomatis pihak lain langsung ternotifikasi, langsung ketahuan bahwa terjadi masalah misalnya di logistik karena PSSB misalnya. Nah, otomatis bagaimana manajemen menyikapi ini berdasarkan real time data akan jauh lebih mudah. Nah, itu mungkin keuntungan dari industri 4.0. Nah, mungkin Bapak Ibu semua atau Mas-mas atau Mbak yang mungkin masih tertarik dengan industri 4.0, sebenarnya ini merupakan sebuah istilah atau sebuah strategi bagaimana kita bisa mengkoneksikan seluruh data, seluruh mesin, sehingga semua proses, semua decision making itu diambil based on real time data. Intinya sih kita collect data, kita analitik, kemudian kita jadikan dasar untuk mengeksekusi sebuah keputusan. Makanya kalau di sini banyak mahasiswa, mungkin ada 1 atau 2, 3 mahasiswa atau mungkin Bapak dosen, memang ke depan yang paling dibutuhkan adalah data analitik, data analis. Data analis itu paling dibutuhkan. Kemudian yang penting juga adalah ya basic knowledge terkait dengan bagaimana mengintegrasikan antara otomasi yang ada di pabrik dengan sistem IT yang ada di sebagai top floor atau di manajemen. Nah, itu juga penting. Nah, ini mungkin jadi tantangan. Nah, ini Digital Rise, ini saya juga baru baca tadi websitenya kemarin, Mbak. Ini bagus sekali ini. Iya, Jadi, Pak. dari yang technical, misalnya bagaimana narik data, kemudian ada juga bagaimana menganalisis dan juga memberikan solusi-solusi di bidang industri 4.0. Bahwa kemarin saya lihat juga ada tuh develop augmented reality di produksi. Nah, ini menarik bagi saya. Ini kan kalau di masa pandemi kayak gini, jadi orang nggak perlu setiap saat berinteraksi, melihat mesin gitu kan, cukup aja monitor, di scan, langsung ketahuan. Apalagi kalau sudah sampai ke prediktif kan. Jadi
kita bisa di rumah, maintenance-nya, engineer-nya, tukang-tukang, ngobrol sama anak istri. Nah, nanti kalau ada problem di sana, udah ada warning sendiri, oh ini problem ini, analitiknya kayak gini, solusinya kayak gini, Dari masukkan, rumah. memperbaiki. Nah, itu contoh industri 4.0 yang mungkin bisa jadi solusi di era pandemik COVID-19 ini. Jadi, saya bilang di awal, jadi di sini bahwa sekarang kalau kita bicara digital transformation, yang lead-nya sekarang bukan lagi manajer atau direktur transformasi digital, bukan, tapi COVID-19 jadi lead-nya. Karena mau nggak mau semua employee dari top management sampai ke bawah harus ikut, nah ini apa ritmenya COVID. Itu yang mungkin bisa disampaikan. Nah, Bapak, saya harap pertanyaan. Oke Bapak, ini saya mau bertanya deh kalau gitu ya. Boleh. Biasanya ini kan beberapa orang berpandangan kalau industri 4.0 atau di digital transformation ini tuh katanya mahal. Bagaimana sih Pak? Gimana apa menurut Bapak? Maksud saya, menurut Bapak, apakah industri 4.0 ini bisa juga mencakup industri kecil menengah dengan low cost gitu? Apa bisa Pak? Gimana? Sangat mungkin. Jadi sangat mungkin. Jadi kalau kita mau implementasi industri 4.0 kan tidak hanya sekedar beli teknologi, tapi hal yang pertama kita lakukan adalah kita mengakses bisnis proses di perusahaan kita. Kira-kira yang menjadi masalah di mana, kemudian solusinya seperti apa. Nah, solusi ini muncul, ini kalau kita bicara zaman sekarang opsinya banyak. Jadi kalau misalnya masalahnya adalah di data analitik, ini sudah data yang kita tarik nih, tapi kita nggak bisa menjustifikasi data ini buat apa. Nah, data analitik ini kan bukan sesuatu hal yang memerlukan hardware yang mahal. Jadi cukup misalnya anak-anak muda sekarang itu kan tiba-tiba tuh belajar machine learning misalnya, atau pakai yang lain, itu kan bisa mudah sekali. Artinya itu solusi yang paling murah sebagai contoh. Akan tetapi saya bilang akan tetapi juga, kalau misalkan Bapak mengoperasikan pabrik, misalnya untuk industri prosesnya misalnya bikin obat, ya, bikin obat atau bikin susu, Bapak mau mengoptimize mesin yang ada, pakai AI sehingga nanti mesinnya bisa sangat optimal sekali dalam memproses. Nah, ini mau nggak mau ya solusinya memang relatif mahal. Jadi tergantung dari kebutuhan Bapak. Untuk SME sangat mungkin sekali. SME sekarang kan satu punya masalah di market, ya bagaimana 4.0 itu bisa men-solve problem yang ada di market, menghubungkan antara produksi ke market misalnya. Nah, itu kan bukan sesuatu yang mahal menurut saya. Digitalize saya pikir juga bisa kayak gini kan. Narik data misalnya, narik data kalau kita terkait dengan energi, misalnya Bapak punya perusahaan penggiliman gandum, yang itu energi konsumsi untuk motor bisa dibilang pengeluarannya lebih dari 5%. Nah, narik energi konsumsi kan bisa macam-macam tuh. Kalau Bapak belajar misalnya staff-staff yang baru itu suruh belajar aja misalkan MATLAB, LabVIEW misalnya bisa juga. Atau bisa pakai yang lain, bisa juga. Tergantung aplikasi menurut saya. Tergantung problem apa yang kita mau solve. Pak, ngomong-ngomong soal MATLAB jadi keinget tugas kuliah. Ini saya mau nanya lagi kalau gitu. Kan industri 4.0 itu tidak selalu melulu soal teknologi ya, Pak ya. Ya. Nah, terus saya juga mau bilang kalau misalnya industri 4.0 tidak melulu soal teknologi. Ini juga berbicara soal SDM dan people sendiri ya, Pak ya. Nah, menurut Bapak gimana sih caranya mengedukasi supaya nanti mahasiswa-mahasiswa yang join di sini audiensnya dan Bapak Ibu sekalian itu bisa ikutan teredukasi caranya nge-link dan match dengan kebutuhan saat ini. Tentunya juga menyiapkan generasi yang bisa berpikir secara kritis, cerdas, tepat guna, khususnya yang terjadi di hal-hal seperti sekarang yang darurat seperti pandemi ini ya Pak ya. Itu gimana menurut Bapak? Iya. Jadi ya ini kalau anak muda ini merupakan sebuah tantangan. Jadi anak muda ini kalau kita lihat industri ini bergeser, terdisrupsi. Nah, ini menjadi tantangan bagi generasi muda untuk punya ide-ide kreatif, solusi-solusi kreatif seperti apa yang bisa ditawarkan. Kalau sekarang saya tanya, misalkan mahasiswa di luar negeri itu, cita-citanya jadi apa? Nggak ada tuh kerja di BUMN. Pak, saya mau di BUMN. Saya kerja di pabrik Pertamina misalkan. Nggak ada. Pabrik Pertamina misalkan. Nggak ada. Tapi saya balik di Indonesia itu jadi aneh. Pak,
Mas mau kerja di mana? Saya mau kerja di ini. Terlalu cetek artinya. Banyak sekarang itu generasi anak muda itu pengennya jadi CEO. Nah, ini kan sebenarnya. Jadi mumpung dunia lagi terdisrupsi, pasti akan muncul peluang baru. Nah, silakan mas-masnya yang masih muda untuk mencari peluang bisnis baru. Muda ini saya artikan ya di bawah 27. Kalau 27 sampai 34 itu ya cari aman lah menurut saya. Sedangkan kalau sudah lewat 40 itu ya kalau itu mah beda. Harusnya mikirnya sudah ke ibadah. Nah, ini segala sesuatu saja. Mungkin saya langsung boleh nggak Mbak Davis baca di ini? Ada Bapak, ada satu pertanyaan dari Mbak atau Bu ya mungkin ya. Iya. Sebentar ya Pak, saya baca. Ya, Bunyi dari Mas. Bapak. Dari Bunyi Mas dulu, Bu. Saya ingin tanya bagaimana solusi jika klien kita justru terkena dampak langsung dari COVID, sehingga kita juga terkena dampaknya, khususnya masalah pembayaran, padahal resources kita sudah keluar untuk klien tersebut. Iya. Betul sekali. Jadi misalkan kayak saya gini lah, Bu. Halo, Bapak. Ya, sudah investasi 2 bulan keluar sana sini, tiba-tiba berhubung ini lagi nangani pabrik garment down. Ya saya juga nggak enak juga ini mau nagih gitu kan ya. Ya gimana? Ya akhirnya kita harus ini punya sense of humanity memang ya. Jadi solusinya adalah oke Pak, Bapak mungkin nggak bisa cicil, nggak bisa bayar langsung, tapi bisa nggak Bapak ini paymentnya itu by nyicil misalnya. Jadi Bapak terkena, tapi tolong saya juga hidup nih Pak, jangan sampai nanti Bapak nggak bayar misalnya. Itu solusi yang paling mungkin, Kenapa? Kalau orang sudah nggak punya uang, Bapak peres, ya nggak keluar apa-apanya. Gitu. Jadi solusi paling mungkin adalah ya kita harus berdamai dengan klien kita, misalnya dengan mengangsur pembayaran. Itu mungkin dari saya. Oke. Ini Pak dilanjut. Langsung saya sendiri. Oke, boleh. Ini dari saya bacakan sendiri nggak apa-apa, Pak. Oh ya, dari Mas Radityo. Dari Mas Radityo, Ladi Negara. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sri Radityo dari Kota Jakarta. Saya bekerja sebagai Product Development Engineer di salah satu perusahaan R&D otomotif. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana proses integrasi industri 4.0 otomasi dengan riset yang terkadang membutuhkan kreativitas tangan manusia untuk membuat prototipe produk atau otomotif design. Oke, jadi kalau kita bicara R&D itu ada tahapannya. Satu adalah R&D tahap awal. Tahap awal biasanya memang benar, kata masnya ini, adalah craft. Jadi kreativitas tangan. Jadi kalau masnya mungkin ke museumnya BMW atau Mercedes, di situ pasti ada tuh di Munchen itu ada semacam kayak tanah liat ya. Jadi ply gitu kan ya. Jadi desainnya masih pakai tanah liat. Nah, itu pakai craft betul. Nah, tapi setelah ini jadi, biasanya kita akan masuk ke tahap prototyping. Nah, prototyping ini biasanya kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang 4.0. Nah, kalau masnya misalnya bisa lihatlah ke Siemens. Siemens itu punya solusi sebagai contoh ya, dari dia product development sampai dia jadi itu ada. Jadi namanya PLM, Product Life Cycle Management. Silakan nanti masnya cari, itu ada softwarenya, dia mengintegrasikan bagaimana dari prototyping sampai dia recycling. Dari gambar sampai manufaktur sampai dia recycling. Itu namanya product life cycle management. Memang mahal. Jadi kalau misalnya, saya kan nyebut merek nih, nggak fair kalau cuma satu. Misalnya punyanya Delmia, Dassault, itu juga punya PLM. Jadi silakan Bapak bisa lihat kira-kira yang mana yang paling sesuai untuk Bapak. Tapi memang ada saat ini sudah ada. Nah, untuk di awal memang tadi saya bilang setuju, itu perlu craft. Di awal. Tapi kalau sudah masuk prototyping itu sudah masuk ke otomasi sudah sangat memungkinkan sekali. Nah, yang kedua ini investasi. Saya baca Mbak ya. Boleh Pak. Utang ke bank, gimana baiknya? Kalau saran saya, ya, kalau perusahaan sudah settle, nggak ada masalah, asalkan ya, R&D-nya itu yang aplikatif ya. Jadi jangan sampai nanti masnya bikin startup R&D gitu kan ya, utang ke bank. Saya nggak sarankan, utang ke Bapak Ibu saja. Tapi kalau Bapak sudah misalkan perusahaan profesional,
itu ya harus. Jadi kalau Bapak misalnya, ini saya juga baru tahu Mas, jadi setelah berkumpul para CEO itu, saya lihat tuh, wah Forbes urutan terkaya Indonesia nomor 100 misalnya. Saya bertanya, Pak, jalankan operasi kayak gini gimana Pak? Utang Mas. Loh kenapa kok utang? Bapak kan punya uang. Loh, ini bisnis Mas. Jangan samakan bisnis dengan kekayaan pribadi. Bisnis is bisnis. Jadi kalau mau bisnis ya utang. Ya saya nggak menyarankan sih, utang sih riba. Nggak tahu nih. Dan itu memang kondisi yang ada di bisnis. Jadi bisnis itu nggak ada atau jarang sekali kalau sudah profesional itu pakai uang pribadi. Sangat jarang sekali saya temukan. Yang perusahaan besar-besar itu walaupun kaya sekali mereka tetap pakai utang dari Halo, Bapak Arianto. R&D. Kalau kita lihat kemungkinan suksesnya itu kan ya di bawah 1%. Jadi kalau Bapak startup di bidangnya R&D pakai utang bank itu riskan. Tapi kalau Bapak sudah settle, misalnya R&D di Toyota, ya utang bank. Tapi kalau R&D mau bikin misalnya prototype tank tempur, ya, tank tempur atas nama pribadi misalnya. Nah itu saran saya sih pakai uang pribadi dulu. Itu lebih aman. Kecuali kalau Bapak punya angel investor kan sekarang namanya itu kan ya. Nah, Mas Rio, saya ingin bertanya kalau atau saya yang bacain, Pak? Oh, terserah Mbaknya. Saya aja yang baca ya, Pak. Ya biar saya nggak gugup, Pak. Boleh. Oke, pertanyaan dari Mas Rio. Pak, saya ingin bertanya kalau perusahaan kita awalnya bergerak lebih banyak offline dan harus berubah ke online karena kondisi sekarang ini, hal pertama apa sih yang mesti dilakukan untuk eksekusinya? Eksekusinya adalah Bapak harus punya namanya digital platform atau marketplace yang bagus, eye-catching. Jadi Bapak misalnya jualannya adalah sekarang jualan mobil door to door misalnya. Nah, sekarang mau nggak mau untuk mempush, orang kan sudah nggak mau berkunjung ke dealer. Mau nggak mau Bapak harus jualan mobil via online. Nah, Bapak harus punya platform yang benar-benar powerful, benar-benar eye-catching, benar-benar itu orang kalau buka aplikasi platform itu jadi tertarik misalnya. Itu yang pertama, harus punya platform yang bagus dulu. Pak, saya nggak punya platform yang bagus. Nah, sekarang kan banyak platform yang free. Itu untuk yang masih kecil. Tapi kalau Bapak misalnya levelnya perusahaannya sudah besar, Astra ke atas ya harus punya platform tersendiri. Itu yang pertama. Jadi kalau mau bergerak harus punya tempat jualan online-nya, gampangannya gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Mas Rilo Berdin. Selamat pagi, Pak. Saya Rilo dari Semarang. Wah, ini satu tempat nih, Pak. Satu domisili. Ini kayaknya mahasiswa saya ini, Mbak. Oh, gitu ya, Pak. Kalau dari Semarang, ya. Oke, semoga pandemi segera berakhir. Amin. Amin, Mas. Izin bertanya, Pak, apakah ada peran mahasiswa yang sekarang masih kuliah untuk COVID-19 di 4.0 perindustrian di Indonesia? Nah, ini kesempatan sebenarnya. Kalau Masnya tahu sejarahnya, ya, Newton itu menemukan hukum Newton waktu dia di lockdown selama pandemi di Inggris. Iya, Nah, kesempatan, Masnya mahasiswa banyak di rumah. Bagaimana? Ya mikir bagaimana punya solusi-solusi yang bisa diterapkan untuk industri 4.0. Ya, sekarang kalau kita belajar, nggak harus ke kampus kan ya, semua ada via Google. Nah, itu dimanfaatkan. Siapa tahu nanti Masnya jadi Newton berikutnya, menemukan hukum, apalah misalnya hukum Berdian misalnya, kedua terkait dengan aplikasi augmented reality yang semi real time atau seperti apa. Ini relate banget Pak sama saya Pak. Saya termasuk kaum rebahan selama pandemi ini. Nah itu misalnya. Nanti menemukan lah gimana cara rebahan yang paling ideal misalnya. Oh gitu Pak, siap. Dengan cara ya siapa tahu, kita kan nggak tahu. Misalkan bikin aplikasi posisi rebahan ideal seperti apa. Oh ini tuh efeknya kemana. Oh kalau rebahannya miring ke sini, ini efeknya jantungnya seperti apa. Bikin database. Oh gitu nanti Pak. Aplikasi klik, oh saya rebahan kanan ini efeknya kemana ya. Jantung saya bagus nggak ya. Bagusnya berapa jam misalnya. Nah itu contoh paling simpel yang kita bisa selama pandemi ini. Artinya adalah ya ini kesempatan sebenarnya. Orang bilang ini challenge, ada orang bilang ini isu, ada orang ini bilang opportunity. Nah ini mindset tergantung dari kita.
Ya, Masnya mau menempatkan mindset-nya di mana? Nah, ini Benar-benar. kan berekspor sendiri. Mau melihat secara positif atau Mahasiswa, secara kalau mahasiswa, ya ini mahasiswa sih problemnya ini biasanya banyak tugas. Nah, gimana mengatur lah gitu kan ya. Kalau saya sih kesempatan untuk memikirkan bagaimana bikin perusahaan baru yang itu bisa memberi solusi. Nah, itu kalau saya. Oke. Lanjut Pak ke pertanyaan selanjutnya dari Mas Purnawan. Karena small medium enterprise atau SME merupakan pelaku bisnis yang cukup dominan, konsep-konsep industri 4.0 apa saja yang bisa menjadi motor kesuksesan di SME di Indonesia? Boleh Pak langsung dijawab Pak? Oke. Kalau kita, tadi saya di awal bilang bahwa SME atau Small Medium Enterprises atau IKM, ya, itu memang paling terdampak saat ini. Jadi berat. Jadi kalau Bapak misalnya lagi merintis usaha, apa nih, anggaplah kopi ketiduran misalnya, atau kopi apalah, gitu kan ya. Ini kan nggak ada lagi orang keluar, pasti akan turun. Kira-kira apa saja yang bisa jadi motor kesuksesan? Motor kesuksesan adalah jika SME tadi teknologi digital itu yang Halo, Bapak? paling mungkin Bapak lakukan. Halo, terdengar? Udah Pak. Tadi terputus Pak. Oh ya, maaf. Karena saya di gunung jadi agak sedikit. Iya Pak. Oke, jadi motornya apa? Motornya digital. SME diubah ke digital. Jadi kalau jualan ganti digital. Kalau misalnya kita order barang via apa misalnya via yang nggak digital ganti digital. Semua harus digitalize. Ini yang paling mudah. Sekarang saja di tetangga saya yang tadinya itu jualan keripik itu keliling, sekarang digital sekarang via grup-grup dan macam-macam. Itu contoh paling simpel. Jadi konsep ya ini berarti digital. Digitalnya apa? Bisa pakai aplikasi, bisa pakai yang lainnya dan lain-lain. Media sosial ya Pak ya? Ya, salah satunya. Nah, ini beda jika kalau Bapak sudah masuk ke industri kecil. Nah, kalau industri kecil, solusinya mungkin agak sedikit banyak. Kalau industri kecil kan bagaimana cara, misalnya kalau industri kemesinan, bagaimana memproses barang supaya lebih presisi. Di situ ada teknologi digital juga. Di situ ada teknologi 4.0 menggunakan learning juga, dan lain-lain. Artinya tergantung case-case-nya kalau kita bicara SME. Gitu, Mbak. Jadi SME ini macam-macam. Yang paling simpel ya digital tadi. Ubah bisnis SME yang tadinya konvensional ke digital. Digital, benar. Setuju. Oke, Bapak, masuk ke pertanyaan selanjutnya. Makin rame nih, Pak. Makin siang, Pak. Iya. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Febri Firmansyah. Pagi, Pak Parianto. Ini udah siang, Mas. Udah jam 11. Jam 11. Ya, mungkin masih di Eropa ini. Saya izin bertanya, dengan adanya pandemik ini, industri yang sudah menjadi industri 4.0 mengalami efek yang kecil dari pandemik ini. Pertanyaan saya, apa yang perlu dipersiapkan dan berapa lama atau waktu transisi untuk suatu industri untuk bisa berubah menjadi industri 4.0? Dan dari aspek mana nih yang harus diubah dulu? Apakah pendidikan kita sudah mengarah pelajarannya ke industri 4.0? Boleh, Bapak? Oke. Ini banyak ini pertanyaannya dan tidak ya, saling. Pak? Nggak berkaitan masalahnya. Paling nggak berkaitan, ya benar. Oke, dengan ada pandemi ini sudah menjadi. Jadi kalau industri yang sudah 4.0, efek kecilnya itu di operasinya. Di operasinya, Bapak ya. Di operasinya, Pak Febri. Tetapi maksudnya begini, cara menjalankan perusahaannya itu agak sedikit enak. Tetapi kalau kita bicara di luar operasi, ya tetap aja susah. Misalkan begini, kalau Bapak sudah industri mobil misalnya ya, pabriknya sudah 4.0, wah canggih itu di operasinya. Kalau saat ini shifting, itu mudah. Tapi kalau nanti customer demand-nya drop, nah ini tetap aja terpengaruh. Tetapi pengaruhnya itu bisa termanage dengan baik. Itu efeknya. Ini menarik. Perlu disiapkan berapa lama transisi untuk berubah ke 4.0? Nah, tergantung dari kondisi yang saat ini ada. Makanya tadi di awal baiknya sih asesmen dulu menggunakan INDI 4.0, nanti ketahuan kalau Bapak misalkan di level 3, nah itu mudah. Kalau levelnya 3 sudah tinggal sedikit lagi
menuju ke 4.0 itu jauh lebih mudah dibandingkan Bapak di level 1 ataupun 2. Nah, saya sekali lagi mungkin tekankan di sini bahwa industri 4.0 tidak harus semua, tapi pilih dulu aja yang bisa men-solve dan berdaya dampak di tempat Bapak Ibu semua. Dan aspek mana yang harus diubah? Pendidikan dulu atau industri dulu? Ya ini ibarat kata telur apa ayam yang dulu. Ya kita mulai bareng-bareng. Intinya kita mulai di ngedrive. Misalnya kalau Bapak tanya ya bahwa perusahaan sudah 4.0, mereka akan bilang dicari misalnya data scientist untuk 4.0 itu nggak ada. Jadi mereka mau develop sendiri. Nah, kalau kita nunggu pendidikan, yang maaf, pendidikan itu biasanya agak sedikit langsam itu pelan-pelan. Oh, gitu. Saya setuju bahwa dimulainya dari mana? Dari dua-duanya. Tapi biasanya industri itu mulai dulu dibandingkan pendidikan. Biasanya, ini pengalaman saya. Saya kan dosen tuh, biasanya kita kurikulum aja itu lama itu. Kan perlu waktu ya setengah tahun. Ya, bahkan setengah tahun itu di industri sudah berubah, sudah sangat hebat sekali. Nah, makanya kalau saya adalah industri dulu, berubah, nanti pendidikan pasti akan mengikuti. Oh gitu. Nah Bapak, ini kita terbatas waktu, jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak, saya kasih ke Bapak ya. Oh, boleh. Dari Mbak Evi Nafiatus Solihah. Ini relate ke saya juga nih Pak pertanyaannya. Boleh Pak dijawab nanti. Selamat pagi Pak. Siang Mbak. Saya Evi dari Tuban, ingin bertanya Pak. Sebagai seorang yang ingin memulai bisnis di masa pandemi ini, langkah atau eksekusi awal yang sebaiknya dilakukan seperti apa ya? Dan bagaimana cara menerapkan industri 4.0 dalam membangun bisnis di awal? Ini relate ke saya juga nih Pak. Sugeng siang Mbak Evi dari Tuban. Jadi langkah awal, tadi saya bicarakan ke perusahaan besar. Nah, ini tapi juga related juga ke perusahaan kecil. Langkah awal adalah kalau kita mengacu di step ini, ya, step ini adalah Bapak harus, Ibu harus, Mbak ya mungkin ini Mbak ya, identifikasi ya challenge-nya dulu. Namanya gini, oh perusahaan sekarang itu punya masalah di di supply chain. Nah, terus Mbaknya analisa, kalau masalah ini kira-kira solusinya apa? Saya bisa bikin bisnis untuk men-solve ini apa enggak? Oh, kalau sekarang itu semua orang pusing terkait dengan misalnya marketing. Ya, karena bisa lagi orang keliling jualan panci misalnya. Bagaimana Bapak, Ibu, Mbak punya ide melingkan antara orang bikin panci dengan orang yang ada di rumah misalnya. Nah, jadi itu munculnya dari masalah yang ada. Jadi kalau Mbaknya mau bikin bisnis, Mbaknya harus identifikasi masalahnya sekarang apa. Oh, sekarang masalahnya adalah orang itu nggak bisa ini bikin atau nanam jahe merah secara benar. Ya udah bikin konsultasi misalnya ya, cara nanam bikin jahe merah yang benar misalnya. Nah, itu contohnya. Contoh paling ekstrim lah. Jadi itu akan laku. Karena nanti bisa diupload ke tutorial prakerja programnya pemerintah. Kan siapa tahu laku tuh. Cara nanam jahe merah misalnya. Nah, ini contoh-contoh paling simpelnya. Jadi Mbaknya harus identifikasi dulu masalahnya apa, solusi yang mungkin apa, dan Mbaknya bisa main di mana. Itu. Iya. Jadi kalau saat ini banyak mahasiswa, sebagai contoh, banyak mahasiswa tinggal di rumah. Misalkan, ya, solusinya kira-kira apa ya? Orang kalau mahasiswa di rumah itu bosen. Kira-kira senangnya apa ya? Senangnya itu kalau mahasiswa itu apa tuh? Zaman Netflix, saya mahasiswa. Pak. Kenapa? Nonton Netflix. Nonton atau nyemil lah misalnya. Nyemil, iya benar nyemil. Bikin usaha ya yang bisa mengantar cemilan itu ke kos-kos mahasiswa misalnya. Nah, itu sebagai solusi, sebagai mulai dulu identifikasi masalah sekarang ini apa, kemudian pikirkan solusi apa yang mungkin yang diminati banyak orang. Nah, itu paling mungkin gitu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa japri saya via WhatsApp juga boleh. Saya serahkan lagi ke Mbak Davis. Oke Bapak, terima kasih. Nah, ini pertanyaannya masih ada yang belum terjawab ya Pak ya. Nanti insya Allah dari tim kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini melalui email. Nanti kami akan japri Bapak ya Pak ya. Boleh. Nah Bapak, ini kita udah mau tutup. Ya. Oh, kata tim tambah 1 sesi. Sesi apa ini?
Sebentar ya, Pak. Oke. Menarik sekali loh, Saya- Pak, ini pembahasan Bapak kali ini, karena relate banget ke kehidupan kita sekarang ini, di masa pandemi ini ya, termasuk saya, yang saat ini sedang merintis usaha jualan makanan ya, Pak ya. Jadi, saya juga berpikir, oh seperti apa ya caranya mengantarkan makanan-makanan itu, supaya si konsumen tidak perlu menjumpai saya, tapi saya mengantarkan makanan itu ke rumah mereka. Nah, gitu. Ya. Nah, ini Bapak kayaknya ditutup aja, mungkin sepertinya sudah nggak jadi tambah satu sesi. Nah, ini saya mohon maaf Pak ini. Jadi saya mau minta dong Pak closing statement dari Bapak untuk kami audiens, para mahasiswa, serta ada expert dari perusahaan, serta ada akademisi juga. Ini Pak yang join. Minta closing statement-nya Pak. Closing statement simple saja Mbak. Jadi pandemik ini tolong dilihat sebagai sebuah challenge, sebuah tantangan. Kalau Bapak Ibu melihat sebagai tantangan, Bapak akan memikirkan solusi-solusi yang kreatif yang mungkin bisa dipakai untuk men-solve masalah ini. Nah, itu. Yang kedua adalah momen ini Bapak harus jadikan sebagai dasar untuk nanti mengimprove sistem produksi maupun cara beroperasi perusahaan Bapak. Halo, Bapak. Dan yang terakhir, tadi di setiap kesusahan pasti ada kemudahan. Jadi yakinlah bahwa pandemi ini akan berlalu, kesusahan akan berlalu, cara berbisnis tentu akan berubah. Nah, cara berbisnis berubah, Bapak harus menyesuaikan. Contoh paling simpel, kalau Bapak dulu seringnya meeting, ya ketemu, sekarang dengan adanya ini dengan adanya 4.0 itu cukup meeting pakai kayak gini, nah berarti ke depan nggak usah lagi pakai meeting ketemuan, hemat transportasi, hemat dan lain-lain. Hanya ini ada Pak Hari, mungkin saya kasih salam dulu Pak Hari dari PLN. Nah, kalau misalnya selama pandemik orang itu bisa kerja di rumah, ya artinya ke depan nanti mungkin saja tidak diperlukan lagi perkantoran-perkantoran. Kalau perkantoran itu nggak banyak, ya konsumsi listrik bisa turun. Artinya supply pasti akan jauh lebih besar daripada demand. Nah, itu mungkin yang perlu kita pikirkan ke depan, bagaimana setelah COVID ini selesai, tetap saja nanti ada challenge yang lain yang harus diantisipasi saat ini juga. Itu dari saya, Mbak. Terima kasih sekali atas kesempatannya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, jangan dimatikan dulu ya. Oke. Ini untuk saya mau ingetin lagi ke teman-teman audiens sekalian, untuk feedback-nya boleh langsung dicek di kolom chat, itu nanti ada link evaluasi webinar. Nanti mungkin boleh dikasih kritik dan sarannya, di situ disisipkan, biar kami menjadi lebih baik ke depannya dan akan membuat webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Nanti kita bakal ngundang Bapak lagi loh, Pak. Siap-siap ya, Pak. Untuk teman-teman sekalian audiens, ini kita boleh ada sesi foto sekarang. Foto-foto sederhana ala-ala. Ini boleh dibuka semua kameranya. Boleh foto pakai HP sendiri masing-masing seperti ini, atau boleh juga di sniping tool. Halo Bapak Mas Suhartono, ini yang lainnya. Halo. Halo Pak Catur, Pak Bambang. Halo Mas. Ada Pak Mutaib di sini, ada Pak Febri. Ini Pak Febri Wintek ya? Halo Bapak-Bapak Ibu sekalian, boleh dihidupkan kameranya, kita mau ada sesi foto. Kayaknya belum pada mandi nih. Halo Pak Purnawan, halo. Boleh halo dada supaya kita bisa ketemu di lain waktu, kita langsung tahu mukanya, oh yang ini gitu. Halo, boleh ini Mas Sal Asalan, Mas Muhammad Iqbal, boleh dihidupkan kameranya Mas. Kita ada sesi foto sebentar, ala-ala. Ayo Pak, dicek ada mahasiswanya nggak ini Pak? Wah, saya nggak tahu. Oh, ada. Ini mahasiswanya nih. Oh, ada Mas Edi. Halo Mas Edi. Mas Edi ini. Ini mahasiswanya nih. Mas Hari Indrawan boleh
Bapak Pak atau Hari Mas Indrawan. Pak Hari Indrawan boleh dihidupkan kameranya, Pak. Halo, Pak. Hari. Wes, mantep rumahnya, Pak. Banyak dekorasi. Selamat buat si dedek kecil, Pak. Ini Mas Mantap, Pak. Mas Presentasinya. Pak Bambang, halo Pak Bambang, boleh dihidupkan Pak kameranya Pak, biar kita sama-sama tahu semua siapa audiensnya nih. Wis, Mas. Ini untuk ini apa namanya? Untuk portofolio Digital Rise, Bapak Ibu semua. Startup perlu publikasi, Bapak Ibu semua. Jadi nanti Bapak kalau tertarik bisa kunjungi ini websitenya Digital Rise. Jadi anak-anak muda semua ini yang berusaha untuk mengakselerate industri 4.0, menawarkan solusi-solusi murah, meriah ke SME juga, ke industri besar juga. Oke, nanti saya kasih aba-aba. Saya bilang 1, 2, 3, semuanya boleh dada-dada ya. Boleh, ini semuanya juga boleh ikutan foto, nanti dengan hashtagnya nanti tim saya berikan di chat ya. Masih disable dari host, Bapak Edi. Oh, udah ya, Pak ya, Pak Edi ya. Nanti hashtagnya teman saya masukin di chatnya. Sebentar. Oke. Teman-teman sekalian juga yang mau ikutan foto-foto ini, biar untuk Instastory atau Facebook, biasanya kan anak-anak pada update lagi webinar sama teman-teman nih. Kalau kita lagi webinar sama expert nih, gitu. Wih, ini Mas Purnawan habis ngaji kayaknya. Mantap, Pak. Oh iya. Tapi ya, alhamdulillah. Di rumah saja. Pak Nur Cahyo ya? Ya, ini ada Pak Nur Cahyo, teman seperjuangan ini. Assalamualaikum. Salam Pak Mas Nur Parianto. Salam, Pak. Salam Pak Nur Cahyo. Hadir, Pak. Siap, Pak. Oke, itu hashtagnya sudah ditampilkan ya. Nah, sekarang saya mau videoin. Saya bilang 1, 2, 3, boleh dada-dada ya semuanya ya, teman-teman, bapak-bapak, ibu sekalian. Oke. 1, 2, 3, dada-dada. Thank you ya Pak Parianto atas sharing-sharing hari ini. Iya, semoga kita bisa bertemu di lain waktu dan semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Besar harapan saya bisa bertemu dengan Bapak lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Yo, Assalamualaikum. Oke. Untuk teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian, jangan lupa evaluasinya di link yang udah disediakan di chat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih sudah bergabung dan join di webinar kali ini. Untuk informasi selanjutnya, kami akan melakukan webinar lagi di lain kesempatan, yaitu nanti untuk informasi mengenai webinar selanjutnya akan diinformasikan di Instagram Digital Rise atau bisa juga kunjungi di website kami di digitalrise.id. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya moderator Davis Asisten Resmi undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.